Rahayu saudaraku semua. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya jika jenengan tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Matur nuwun sekali. Pada malam yang sunyi ini, ketika kabut turun seperti tirai tipis yang menutupi rahasia bumi, saya ingin menuturkan sesuatu yang datang dari dalam rasa saya sendiri. Bukan ceramah. Bukan ajakan untuk merasa paling benar. Hanya bisikan halus yang kerap muncul ketika manusia berhenti ribut dengan pikirannya sendiri. Sering sekali saya menyaksikan manusia terperangkap oleh konsep. Terlalu percaya pada kata gurunya sampai lupa mengimani makna sejati pada kitabnya sendiri. Pikiran mereka seperti dipagari bambu, kelihatan rapat. Tapi sebenarnya bolong-bolong. Cahaya bisa masuk. Tapi mereka menolak membiarkan cahaya itu menerangi batinnya. Salah satunya adalah cara mereka memahami kalimat bahwa Gusti bersemayam di langit. Banyak yang menangkapnya secara harfiah. Seolah langit biru itu benar-benar tempat duduknya. Seolah Gusti itu seperti raja yang tinggal jauh di atas sana. Padahal kalimat itu sejak dulu hanyalah simbol. Leluhur menggunakan bahasa puitis untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dipadatkan menjadi benda atau tempat. Tapi orang sekarang lebih percaya kata guru daripada makna yang diwariskan rasa. Mereka memegang kata-kata seperti memegang batu, kaku, dan berat. Namun mereka lupa bahwa makna itu seperti air mengalir, hidup, meresap kemana saja batin terbuka. Padahal Gusti berkali-kali disebut jauh lebih dekat daripada urat leher. Lah, kalau sudah sedekat itu, kenapa masih sibuk mendongak ke langit? Kenapa masih mencari yang jauh? Padahal yang dekat justru diabaikan. Ini seperti orang kelaparan berdiri di depan lumbung padi, tapi tetap berteriak meminta makanan ke arah gunung yang jauh di sana. Leluhur Jawa mengerti betul bahwa kata tinggi itu bukan soal lokasi. Tinggi itu kedudukan, kemuliaan, kehormatan. Tapi karena konsep sudah menumpuk seperti debu yang dibiarkan, banyak orang lupa bahwa kalimat-kalimat itu adalah simbol yang mengantar jiwa agar paham, bukan kurungan agar pikiran jadi sempit. Saya sering bertemu orang yang terlalu kaku memahami dunia. Mereka seperti wayang yang lupa tangan dalangnya hanya bergerak karena dorongan luar, bukan karena memahami dari mana geraknya. Mereka hanya mengulang kata-kata tanpa pernah merasakan cero, tanpa pernah bertanya pada dirinya sendiri apakah makna itu sudah benar-benar masuk rasa atau hanya berhenti di bibir. Ketika manusia terhalang oleh konsep, cara pandangnya berubah. Yang dekat dianggap jauh. Yang seharusnya dirasakan malah dijadikan bahan perdebatan. Sing katon ora katon. Sing ora katon malah diomongke nganti suwe banget. Padahal rasa itu hadir bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dikenali. Saya pernah menjumpai seorang bapak yang sangat keras kepala tentang arah doa. Katanya doa hanya sampai kalau menghadap ke arah tertentu. Saya hanya bertanya pelan, "Pak, kalau jenengan tersesat di hutan dan tidak tahu arah, apakah Gusti tidak mendengar jenengan?" Ia terdiam lama. Wajahnya merah. Bukan karena marah, tapi karena hatinya baru menemukan ruang baru untuk berpikir. Begitulah manusia. Banyak yang malu mengakui kalau pemahamannya sempit. Padahal tidak ada yang salah dengan belajar. Yang salah adalah mempertahankan kesalahan demi gengsi, bukan demi kebenaran. Leluhur Jawa pernah berkata, ngerti sakdurunge winarah. Artinya, pahami sebelum diajari. Rasakan sebelum diteriaki benar salah oleh orang lain. Jika tidak, hidup hanya jadi hafalan kosong yang tidak pernah menyentuh hati. Orang yang sibuk mencari Gusti jauh di atas langit justru makin jauh dari bumi. Padahal hidup ini dijalankan di bumi, bukan di awan. Mereka lupa bahwa Gusti menyatu dengan napas yang keluar masuk tanpa mereka sadari. Lupa bahwa kedekatan Gusti bukan soal arah, tapi soal rasa yang halus, yang bersih, yang tenang, yang jembar. Saya bicara ini bukan untuk menyepelekan siapapun, bukan untuk merendahkan guru manapun. Hanya ingin mengajak jenengan berpikir pelan-pelan. Kenapa lebih mudah percaya pada kata orang lain, tapi sulit mendengar suara hati sendiri? Kenapa lebih cepat menerima kesimpulan orang, tapi begitu pelit mendengarkan kebenaran yang sudah Gusti letakkan dalam batin jenengan? Sejak jenengan masih jadi jabang bayi. Semuanya kembali pada satu hal sederhana. Simbol itu hanya simbol. Jangan dipatok seperti harga pasar. Jangan diperlakukan seperti batas mati. Leluhur dulu mengajarkan dengan simbol agar manusia halus budi pekertinya, bukan agar manusia terjebak dalam gambaran yang kasar.
Kalau malam ini jenengan merasa, loh, iya ya, itu bukan karena saya lebih tahu, tapi karena rasa jenengan sebenarnya sudah tahu sejak dulu. Hanya saja tertutup oleh konsep yang tidak perlu. Malam semakin larut dan suara jangkrik terdengar seperti ketukan halus pada pintu batin manusia. Seakan-akan alam ingin berkata, "Hei, sadar sebentar. Ada sesuatu yang perlu jenengan dengar." Dan saya hanya meneruskan apa yang disampaikan malam pada saya. Banyak orang yang hidup dengan kepalanya penuh awan, penuh hafalan, penuh istilah, penuh teori, tapi hatinya kosong seperti kendi yang tak pernah diisi air. Mereka membanggakan betapa jauh mereka memandang langit, tapi tidak pernah melihat lumpur di kakinya sendiri. Padahal kehidupan itu mestinya dijalani dengan seimbang. Saya pernah bertemu seorang pemuda yang bilang bahwa hidupnya terasa jauh dari Gusti. Ia merasa doanya tidak pernah dikabulkan. Ia merasa waktu berjalan tanpa arti. Setelah lama saya dengarkan, ternyata masalahnya sederhana. Ia memikirkan Gusti seperti memikirkan orang yang jauh. Yang harus dicari, yang hanya bisa ditemui di momen-momen tertentu. Ia lupa bahwa Gusti sudah ada bersamanya. Bukan di awan, bukan di balik bintang, bukan di atas pohon kelapa, tapi di dalam rasa. Dekat sekali sampai-sampai manusia sering tidak merasakannya. Begitu banyak orang yang lebih memilih mencari Tuhan di gunung tinggi. Padahal yang mereka cari itu sedang menunggu mereka di dalam langkah kecil sehari-hari. Di dalam lelaku sederhana seperti menjaga lisan, menghargai tetangga, tidak menyakiti siapapun, dan mengusahakan hati tetap bening meski dunia penuh keributan. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa kedekatan dengan Gusti itu harus ribet. Mereka hanya berkata, siapa nyandak rasa bakal nyandak urip. Siapa yang memegang rasa akan memegang hidup, tapi orang zaman sekarang justru sibuk mencari bunyi paling keras, bukan keheningan yang justru mengantarkan pada pemahaman. Saya pernah melihat seorang pedagang kecil. Setiap hari ia membuka warung sebelum subuh. Bukan karena ingin terlihat alim, tapi karena ia ingin hidupnya tertata. Ketika ada pembeli yang tidak mampu bayar penuh, ia senyum dan berkata, "Ora opo-opo sesuk neh ora opo-opo." Ia tidak pernah bicara soal konsep tinggi, tidak pernah membahas posisi Gusti di langit, tapi rasa kemanusiaannya itu justru menunjukkan kedekatan dengan Gusti tanpa ia sadari. Inilah yang dimaksud leluhur ketika berkata, "Urip iku urup." Hidup itu menerangi. Bukan malah saling memadamkan keyakinan masing-masing. Bukan mempersulit diri dengan simbol-simbol yang dipahami secara kaku. Bukan memaksa pikiran orang lain mengikuti konsep sendiri hanya karena gurunya bilang begitu. Coba jenengan lihat contoh sederhana lain. Banyak orang yang marah kalau ada orang lain mengartikan sesuatu secara simbolis. Padahal hidup ini sendiri penuh simbol. Matahari tidak pernah berkata apapun. Tapi manusia paham bahwa setiap fajar artinya permulaan. Air tidak pernah berpidato, tapi dari geraknya manusia belajar ketenangan. Api tidak pernah berdebat, tapi manusia tahu ia bisa menghangatkan atau membinasakan. Lantas kenapa kalau leluhur menggunakan simbol untuk menjelaskan kedudukan Gusti malah dianggap menyimpang? Padahal simbol itu dibuat agar manusia mudah memahami, bukan agar manusia saling menyalahkan. Saya sering tersenyum sendiri melihat ironi seperti ini. Misalnya, ketika seseorang menolak makna bahwa Gusti itu dekat, ia bersikukuh bahwa Gusti harus berada di langit yang tinggi. Alasannya, ya guruku bilang begitu. Lah kalau gurunya bilang Gusti tinggal di balik kawat listrik, masa iya dia percaya? Tapi anehnya kalau yang menyuruh adalah rasa dalam dirinya malah tidak didengar. Kadang saya merasa manusia ini seperti anak kecil yang diberi mainan. Ketika diberi perumpamaan, ia malah memukul-mukul perumpamaan itu sampai pecah. Seakan-akan makna hanya boleh lahir dari kata-kata yang keras dan kaku. Padahal makna itu sering muncul dari bisikan halus, dari keheningan, dari rasa yang tidak butuh banyak penjelasan. Leluhur Jawa juga mengingatkan bahwa manusia harus eling lan waspodo. Eling itu mengingat. Bukan hanya mengingat Gusti, tapi mengingat jati diri. Waspodo itu hati-hati, bukan takut, tetapi tidak gegabah dalam memahami sesuatu. Kalau jenengan memegang dua hal ini, simbol apapun tidak akan menyesatkan. Tetapi hari ini banyak orang hanya mengambil waspodo, tapi lupa eling. Mereka waspada terhadap hal-hal yang tidak perlu. Waspada terhadap pemikiran yang sedikit berbeda, tapi lupa eling terhadap tujuan hidupnya sendiri. Lupa eling siapa dirinya. Lupa eling bagaimana sejatinya Gusti selalu hadir. Saya juga pernah bertemu seorang nenek-nenek tua di sebuah desa kecil. Ia tidak tahu bacaan panjang, tidak tahu istilah-istilah rumit.
tapi hatinya lembut sekali. Ia berkata, "Gusti kui ojo digolekin yang dhuwur, nanging golekono neng roso sing wening." Gusti jangan dicari di atas sana, tapi dicari dalam rasa yang bersih. Saat saya mendengar itu, saya hanya bisa menunduk. Sederhana tetapi sangat dalam. Terkadang orang yang tidak sekolah justru lebih bijak daripada orang yang terlalu banyak konsep. Karena mereka merasakan hidup, bukan memikirkan hidup. Mereka menyesap makna bukan menghafal kata-kata. Mereka berdamai dengan simbol bukan memperdebatkannya. Dan akhirnya saya paham kenapa leluhur kita membuat bahasa penuh sindiran. Supaya pesan bisa masuk tanpa membuat manusia merasa diserang. Supaya orang bisa tertawa sambil tersadar. Seperti ketika orang Jawa berkata, "Jenengan itu dekat sekali, tapi kok malah mencari yang jauh." Itu sindiran, tapi sekaligus pengingat. Kalau jenengan merasa gelisah karena hidup terasa jauh dari Gusti, mungkin bukan karena Gustinya jauh, mungkin karena konsep di kepala jenengan terlalu berisik, terlalu sibuk menuntut Gusti berada di langit sana. Padahal Gusti sudah menunggu di dalam dada jenengan sendiri. Malam hampir selesai, tetapi rasa dalam diri manusia justru mulai membuka mata batinnya. Kadang yang membuat kita sadar justru bukan terang, melainkan gelap yang datang duluan. Dalam gelap itulah manusia melihat bayang-bayang pikirannya sendiri, melihat kecemasannya, melihat betapa mudahnya ia tersesat hanya karena mengikuti kata orang, tanpa menimbang dalamnya rasa. Saya ingin melanjutkan tentang simbol karena disitulah banyak manusia keliru memahami. Mereka mengira simbol adalah batas. Padahal simbol hanyalah jembatan. Kalau sudah sampai tujuan, mestinya jembatannya dilepas, bukan dipeluk seperti benda keramat. Tapi itulah manusia, yang seharusnya menjadi pemakna malah menjadi pemuja jembatan. Ada seseorang yang pernah berkata pada saya takut kalau tidak memahami bahwa Gusti ada di langit. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Jenengan takut kehilangan Gusti atau takut kehilangan konsep?" Karena seringkali yang dipertahankan itu bukan kebenarannya, tetapi kenyamanannya. Manusia lebih takut salah paham daripada salah arah. Itulah yang membuat batin banyak orang tidak pernah benar-benar tenang. Mari kita berkaca sebentar pada kehidupan sehari-hari. Ada orang yang marah besar hanya karena tetangganya salah menafsirkan sesuatu. Ia menganggap dirinya lebih benar karena gurunya punya gelar panjang. Tapi ketika saya tanya, apakah jenengan merasa lebih dekat dengan Gusti karena amarah itu? Ia terdiam karena ia tahu jawabannya tidak. Begitulah hidup. Manusia sering sibuk membuktikan kebenaran, tapi lupa menjalani kebenaran. Sibuk menyelamatkan simbol tapi melukai sesama. Sibuk membela langit tapi membiarkan bumi retak. Leluhur Jawa selalu memberi sindiran yang lembut namun menohok. Salah satunya akeh wong pinter ning orang ngerti kahanan. Banyak orang pintar tapi tidak paham keadaan. Paham teori tapi tidak paham rasa. Paham hafalan tapi tidak paham kemanusiaan. Itulah kenapa ada orang yang rajin bicara tentang Gusti tapi perilakunya jauh dari makna welas asih. Saya berikan contoh membumi agar jenengan mudah meresapi. Pernah ada seorang pemuda yang selalu menunduk ketika lewat di depan rumah orang tua. Tidak ada konsep tinggi di kepalanya, tapi adabnya halus seperti kain tipis yang ditiup angin. Dia tidak pernah berbicara soal Gusti, tetapi siapapun yang melihatnya tahu bahwa hatinya terang. Leluhur Jawa bilang, benar iku katerangan, ora perlu dibengoke. Kebenaran itu cahaya, tidak perlu diteriakan. Jadi ketika seseorang ribut soal posisi Gusti di langit, saya jadi ingat pepatah itu. Karena orang yang sudah merasakan dekatnya Gusti tidak akan memperdebatkan arah. Ia tahu arah itu tidak ada. Hubungannya dengan jarak dan jarak tidak ada hubungannya dengan kedekatan. Kadang saya ingin tertawa kecil ketika mendengar orang berkata, "Kalau Gusti dekat, kenapa saya merasa hampa?" Saya ingin menjawab, karena jenengan sibuk mencarinya di luar. Padahal yang kosong itu bukan Gustinya, tapi hati jenengan sendiri. Tapi tentu saya tidak berkata begitu keras. Leluhur mengajarkan saya berbicara dengan sindiran, bukan serangan. Begitulah manusia. Mereka ingin merasakan Gusti, tapi tidak mau membersihkan batin. Ingin mendengar suara lembutnya, tapi pikirannya berisik seperti pasar malam. Ingin merasa damai, tapi kelakuannya masih menyimpan dendam. Jangankan suara Gusti, suara hati sendiri pun tidak terdengar. Padahal leluhur Jawa sudah memberi petuah jelas, sejatine urip iku ana ing rasa. Hakikat hidup itu ada di rasa. Kalau rasa bening, jenengan akan melihat Gusti di mana-mana. Kalau rasa keruh, langit sekalipun tidak akan membantu.
Lalu, bagaimana dengan orang yang terlalu fanatik pada konsep? Orang yang menolak bahwa kalimat Gusti bersemayam di langit hanyalah simbol. Untuk mereka saya hanya bisa berkata pelan, sing teguh ora kudu atos. Teguh tidak harus keras, boleh punya pendapat kuat. Tapi jangan sampai menutup pintu pemahaman. Karena itu satu hal ini perlu saya ulang berkali-kali. Simbol bukan kenyataan. Simbol hanya jembatan menuju pemahaman. Kalau jenengan menghormati simbol tetapi lupa maknanya, jenengan hanya akan menjadi penjaga jembatan yang tidak tahu kemana arah jalan. Saya juga ingin memberi sedikit sindiran lucu agar jenengan tidak terlalu tegang. Ada orang yang bilang, Gusti itu tinggi. Lalu ia menunjuk langit dengan semangat seperti menunjuk layangan. Saya bertanya, kalau begitu, Gusti apa ikut pindah kalau jenengan naik pesawat? Ia terdiam lalu tertawa kecil. Sindiran itu membuatnya sadar bahwa tinggi tidak pernah berarti lokasi. Begitulah cara leluhur menegur halus, lucu tapi mengena. Karena teguran yang baik adalah teguran yang menyentuh hati, bukan yang memecahkan kepala. Dan sekarang sebelum narasi ini saya tutup, saya ingin mengajak jenengan merenung sejenak. Jika Gusti memang dekat, kalau rasa jenengan mau membuka sedikit saja, jenengan akan merasakan kedekatan itu. Tidak perlu naik ke gunung, tidak perlu menunggu malam tertentu, bahkan tidak perlu menatap langit, cukup tatap batin jenengan sendiri. Gusti tidak jauh, Gusti tidak menghilang. Gusti tidak mempersulit manusia. Yang mempersulit adalah pikiran manusia sendiri. Dan malam ini, semoga kabut tipis ini menghapus sedikit dari keruwetan itu membuat jenengan berkata dalam hati, loh, iya ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya berharap narasi ini membuat hati jenengan sedikit lebih teduh, sedikit lebih terbuka, sedikit lebih berani berpikir sendiri tanpa kehilangan adab dan rasa. Sebelum pamit, saya titip pesan kecil. Jika narasi ini bermanfaat, silakan bantu like, subscribe, dan share. Bukan demi saya, tapi demi lebih banyak orang yang mungkin butuh diingatkan bahwa kedekatan Gusti itu tidak pernah jauh. Cukup sejauh rasa yang bersih. Rahayu selama-lamanya.